kita mulai nih ya. Tapi ngangenin kan? Wah, Allah Akbar ya. Tuh ada Matilda juga Benedetta udah di band sama Bigiton Alpha ya. Oke. Dan juga Selena berserta Brody yang menjadi korban dari hierarki Hoshi. Profesor KB yang baru saja melepas kacamata. Ada ya, aku pakai lagi deh. Ya udah pakai lagi sob. Kenapa tuh? Tapi itu minus gak sih? Enggak. Otak lo minus gak? Wah, itu dia. Cuman nih ya, mendukung dari Hierarchy Kingdom dan juga dari Bigot Troopers yang ada di luar sana. Hei kalian, ramekan kolom komen. Sok atuh langsung ramekan like-nya. Like-nya ditancepin, jangan sampai Hierarchy Kingdom ini tidak ataupun Bigot Troopers tidak membuat rekor-rekor baru. Nanti Cornet pas kita masuk ke kamera, kita kasih tahu like kita gimana lu. Gimana? Gimana lu gimana? Atas. Lihat. Gimana? Atas. Apa itu atas? Ini mas, like dulu gitu. Ini namanya jempol mantul. Jempol Net. mantul Net, kayak gini nih Net, contohnya Net. Bodoh Gini nih. Gitu. Satu kali aja. Bodoh. Jangan amat. sering-sering. Ya lo ya. Ya, jadi buat Bigot Troopers dan juga Hierarchy Kingdom yang mau juga titipin salam, jangan lupa bisa langsung menuju ke Instagram dari @kbggwp ataupun @cornet. Yes, dan terima kasih banyak untuk Hierarchy Kingdom yang sudah ngetek kita bertiga ya. Udah nih, ini aku di-mention sama Hierarchy Kingdom. Oh, Hierarchy iya, Kingdom iya. kasih dukungan terbaik dan positif kalian. Semangat kakak Kesna, terima kasih. Terima Hierarchy kasih. Kingdom. Karena aku kemarin Iya. setelah persis di tag juga sama Hierarchy Kingdom Iya. dan kebetulan kan Hierarchy Hoshi-nya kalah. Iya. Aku langsung balas reply story mereka dengan bilang tetap dukung Hierarchy ya, apapun yang terjadi kayak gitu. Karena Iya benar. fans kayak gini, Menang atau menang kalah? atau kalah itu harus tetap mendukung tim Iya. favoritnya. Kayak Iya, gitu itu maksud juga aku. berlaku untuk semua tim Semuanya. yang ada, semuanya. Bahkan begitu Semuanya. juga untuk Bigot Troopers ya. Yap. Boleh kalian juga yang mau dukung, boleh tag kita juga, mention kita juga. Tapi Paku itu R7 pas lagi Bapak Langsung komandan lapor. terlepas. Oke, komandan lapor. Kita back to the draft ya. Sudah ada dua hero yang sama di game sebelumnya, ada Yes. Yushin dan juga ada Paku itu. Cuman Dreams dapat jawheadnya di satu sisi lagi. Oke, Dreams bisa, ya kita sama-sama tahu lah dia bisa make up play dengan baik juga. Ya, Ini make udah play-nya ada ini dapat juga dia dengan jawheadnya. Akankah dengan kontrol seperti ini, Paku Itonya bisa disikat habis? Gitu. Harus dari early sih kalau kayak gitu. Yoi. Harus dari early sih. Paku itu kalau minimal udah jadi blockbuster sama brute force itu udah agak keras sih hitungannya. Tahu Untuk gak sih? dikembangkan. Semenjak game tadi, Paku itu bakal ganti nama untuk next patch-nya. Apa itu? tuh? Menjadi Fatahku itu. Fatahku itu. Dari iya. namanya R7 rival di Fatah. Iya. Jadi Fatahku Fatahku itu ya. Iya. Hati-hati Net, itu gulung sikutnya nyala kayak pas Paku itu. Nokap dong gue. Nokap. Sabar Raing teh ya. Kemarin yang di tengah Oji, sekarang Cornet. Untung ganteng, gak apa-apa. Marsha dan juga Chow beserta Joy sudah diamankan oleh Bigiton Alpha. Sementara dari Hierarchy Hoshi ada Isan Shin dan juga Paku Ito, masih dua sosok yang sama seperti di game yang pertama. Pastinya doa-doa dari Hierarchy Kingdom di luar sana juga ini akan sangat-sangat membantu sekali. Tapi Bigot Troopers jangan sampai kalah juga. Kalian terus doakan, terus support tim-tim yang berlaga. Apalagi Bigiton Alpha adalah tim andalan kalian. Wow, Uranusnya Pak sekarang langsung diambil. Menjadi hal yang bisa dibilang akan menjadi PR yang cukup banyak. PR yang cukup sulit lagi untuk Bigetron Alpha. Untuk menumbangkan Uranus berarti mereka butuh stun dan juga burst damage. Marsha mau nggak mau harus NOD secepat mungkin. Kalau ini Uranus Purify Pak Bolong, wah ini nangkepnya sih PR banget. Way of Dragon digunakan, Purify. Ejector digunakan, Purify. Ya berarti di-trigger dulu lah Pak. Iya. Trigger dulu baru mereka Per 1 menit ini harus di-trigger banget, per 1 menit 30 detik. trigger, baru mereka melakukan initiate yang sebenarnya. Jadi kayak ada shadow initiate. Shadow Initiator. Wih asik. Atau pembuka tim fight bayangan. Ya Mimi, saat ini gue ngomong bahasa Inggris. Lu kok maskernya merah? Oke, dan Hayabusa. Respect terhadap Skylar. Di awal game tadi, di game yang pertama, kacau balau sideline yang dimiliki ataupun gempuran-gempuran ke lini belakang di Bigiton Alpha yang dilakukan oleh Skylar. Jangan lupa juga, kenapa Hayabusa di ban? Karena udah ada Uranus dan juga Paku Ito. Kalau misalkan nanti Hayabusanya masih mau dimainkan sama Skylar dan Paku Ito dijadikan tank seandainya, ini akan tetap menyusahkan. Karena akan ada dua, apa ya bahasanya? Kalau buying time berarti buyer time. Buyer time. Karena kan itu kan ini pelaku. Ya, buyer berarti time. Membeli waktu. Orang yang membeli waktu yaitu Uranus dan juga Hayabusanya. Untuk melakukan apa? Split push. Waduh. Susah untuk ditangkap. Ini Cornet juga udah susah untuk menahan emosinya seperti ini. Iya, seperti itu. Aku lagi melihat drafting.
Oh, Bener, lagi Penetra. Iya, dan aku juga pengen nanya ke KB sebenarnya. Apa itu? tuh? Kira-kira hero yang cocok untuk Skylar itu hero-hero assassin atau justru marksman? Opini pribadimu? Kalau aku, Ya. Kalau aku karena sekarang dia main di gold lane, aku lebih suka kalau seandainya dia main yang kayak one gitu. Berarti marksman. Iya. Tapi one-one di band sekarang. One nya di band mas. Hayabusa juga. Hmm. Hero apa yang cocok buat dia? Apakah dia akan menggunakan Kalau yang cocok? kalau mage Mage? kira-kira cocok nggak? Kayak Harith atau mungkin Alice atau Kalau Harit mungkin cocok sih, karena dia kan bisa dibilang tadi aku sempat lihat cara dia memainkan Quad Shadow dan Shuriken-nya kan. Iya. Itu hitungannya fast hang loh. Wow, ada Gashen teman-teman. Ada Gashen diamankan oleh Bigotan Alpha bersama Karena Roger. untuk menembusin Uranus. Yap. Ini Pakuito-nya akan ada di tengah, jadi roamer, atau akan ada di sideline lagi nih. Kalau memang kita beranggapan akan ada satu marksman lagi di sisi dari arah Kyoshi, ataupun ya mungkin ada assassin lagi yang berada di sideline gitu. Assassin yang tersisa apa Lancelot? Sulit juga, mungkin bisa Lancelot Tapi Lancelot samping mungkin kok. Belum Lancelot. pernah coba ya? Ketemu di ring gue pernah. Enak kok. Tapi serius, kalau pakai di kompetitif tapi- kayak gini, Iya, belum. belum. Jarang. Lampu-lampu. Oke. Lapu-lapu Pakuito ternyata. tank kah? Pakuito mid berarti. Pakuito tank kemungkinan besar. Baiklah, Pin ini dia. dengan Pin dengan Pakuito. Ini dia 5 player. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Skylar tim yang antara mana RRQ Kyoshi dan juga dari Bigotan Alpha. Jadi buat teman-teman semua kalian mulai sekarang banjirin kolom komen kita dengan hashtag #VivaRRQ ataupun BTRWin. Ramein langsung, jangan lupa like-nya juga ditancepin. Tunjukin kekompakan kalian Bigot Troopers di luar sana. Tunjukin kekompakan kalian RRQ Kingdom ya. Jangan sampai kelewatan, Tapi dukung ya Pak terus. Pulung Apa itu? Cornet ya. Boleh. Ini Uranus versus Gusion di Gold Lane akan sangat menarik nanti kita melihat Max. Kalau ketemu Skylar, ini Maxnya harus benar-benar nge-shutdown secepat mungkin Skylarnya. yes, karena kalau misalkan kalah level duluan, level 4 duluan, kayaknya Wah. bakal langsung di burst sama seorang Gasha dan Niria. Untuk game yang kedua, Kyoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KBGG WP. Tapi Dreams di bagian tengah, kita lihat aja. Masih standby di dalam rumputan, ada kayak dengan Parsianya. Uranus masuk ke dalam rumputan, digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashen ya. Itu Nightfall. mirip sama Natalia. Oh. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuito-nya dipakai seorang Finn dan R7-nya ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada kayaknya ini dia energy pack ataupun crossover claw-nya akan bisa dikeluarkan saat gila. lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. Ini First blood. ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigotan Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di Walau- freeze lane juga, Bener. Purify digunakan, Purify digunakan juga. dan First Blood udah dapat 200 bonus tuh dari goldnya. Benar. Apa yang dilempar tapi ternyata WM ini tadi yang dilempar kan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam apa ya? Itu Outer tadi turret-nya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di freeze lane. Yap. Jadi dibantuin minionnya didekatin ke turret. Benar. Biar cepat dia. Biar cepat ya, biar cepat hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Gravity masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk bersihkan minionnya dan bahkan Dreams-nya. Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama dengan combo yang akan dilakukan. Langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada Thunder Strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah Home run. home run? Jokesnya saya patahin. Boleh. Data yang pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari serangan Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan. Ada 4 pemain dari player RRQ Kyoshi, Mountain Shocker hanya untuk melihat gimana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh Raven match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup syarat. Match-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Match-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Duel of Dragon-nya dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Gede banget badan lapu-lapu bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator.
Tapi 3 player dari RRQC juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Nah, ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar cukup offside dilemparkan langsung ke bagian dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gashian dengan satu turret damage tambahan. R7-nya juga sekarang. Dragon yang mengarahkan Raido dan hanya tertawa diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana Tartel dilakukan tapi Gene sekarang dan langsung dikembangkan begitu saja. Dan bakal di sini untuk posisinya 3 hero dari tim Arkeoshi, 1 yang bertahan dari seorang R7 dan mereka tetap mendapatkan 1 lot tapi kehilangan 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan Turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita lihat Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So, Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini, entah dari farmingannya atau dari item yang dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi gombapnya akan bisa diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya, dengan the power of jongkok. Kalau ini kaki miring 1 nih Pak ya. Kayaknya jongkoknya baru 1 kaki Baru doang. 1 kaki aja. Pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi adalah Finn yang terjebak di 4 player Bigetron Alpha. Pusing Pak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sepenuhnya dan kita sini untuk fight dilakukan dari seorang Bransia yang sekarang dan mulai dijar begitu saja tetap pagi aja maju dan langsung pikir ke arah depan. Ovinnya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan di tas dan langsung diamankan poin killnya Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu tapi mereka yang justru mendapatkan poin killnya 6-0 belum pecah, belum ada poin kill dari tim Araryoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigetron Alpha, tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah 1 alter turret sebelum menit ke-5. Gila, bahkan 4 player dari Bigetron Alpha goal posisinya ada di 1 sampai 4 posisinya. Yang sudah dikeluarkan, Duel Frega ditendang combo dengan suara Parsia di stun. Dia lagi dapetin pasif, match-nya masih ada shoot for flicker dan bahkan Jet Kundunya yang justru mendapatkan poin kill match-nya sekarang. Mana Mountain Shocker repot dikeluarkan dan langsung dibalaskan akhirnya telur pecah oleh tim Araryoshi. Dan flicker Thunder Strike dari Psycho, 2 orang harus hilang. Oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi seperti di area turtle ini dia. Mulai ditembakin aja tapi turtle-nya berarti diambil oleh Dream. Ia menggunakan Joyer Branch yang cukup terancam di bagian belakang. Mulai tertumbuk. Lagi dikeluarkan. Ini dia pindah mulai tumbang lagi 2 orang langsung hilang dari RRQC. Double kill berhasil didapatkan tapi Dream pun harus meregang nyawa. Max dapat menghilang. Lagi sudah untuk Branch-nya. Oh, ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt bakal mendapatkan 2 orang. R7 sendirian, 1 melawan 2 ada Tasas dilakukan oleh Seraki dan juga seorang Matt-nya. Mulai mengajar lagi dia ke Matt-nya yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Ya kayak trap kill lucu Perang di atas, perang di atas, Iya, perang di bawah. trap kill puluh. Pertarungan yang gak bisa habis, bahkan tadi dari segala sisi. Gila, ya. Physical damage-nya gak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja flicker langsung. Gua gak mau ketinggalan nih, entas kata Lihat hilang. aja Frizzle-nya tiba-tiba dapetin Fedra Strike juga. Siapa yang mengira tiba-tiba stunnya connect banget sama Fedra Strike. Strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya, tapi 4 melawan 2 belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jauhead dan juga seorang Roger-nya masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar, masih jauh jangkauannya dari seorang Dreams-nya. Untuk gold yang didapatkan 21.000. Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka 1 kali snowball yang mirip banget sama game 1, mungkin Araryoshi akan kembali lagi dan comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match menjadi 2-0. Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Branch memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai diculik lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus ter-pick off. Burst-nya ampun-ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali, 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan tertarik sudah mulai muncul. Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain Arkeoshi terdengar di atas panggung. Sudah mulai fokus di arah turtle-nya. Bahkan ada Dream, tapi tidak ada retribusi yang cukup jauh. Tampaknya dari seorang Branch dilepaskan begitu
saja didapatkan oleh seorang Albertnya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan. Dia melempar satu orang menjadi Purify. Dari seorang Dreams sekarat masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Feather Ice Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah. Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena dari tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu auto turret tanpa apa ya bisa dibilang sebelum menit kelima ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi. Finn juga udah melakukan initiate. Siapa kayak akan langsung ditumpuk punggungnya? Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur tapi lagi tersisa. Masih bisa selamat Cornet. Sangat baik ini untuk dari seorang Gashen yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Dia dapatkan sini dari seorang Taikonya sekarang dari Yodora sang cantik di sana. Matt-nya minta ke belakang. Finn-nya yang kali ini ditembak dengan sedang langsung hajar begitu saja. Chow-nya mendapat poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt. Dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat gold-nya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya. Tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB ya? 1500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih. Snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segi turret ini Bigetron Alpha mulai menyusul pelan-pelan. Anarchy Hoshi. Berai strike dapatkan terkena 2. Flicker ke belakang. Dan lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos. Dan langsung menginjak 2 orang. Dan langsung didokap begitu saja. Dan bahkan Max-nya melawan sana Skylar. Mulai digocek begitu saja. Dan bahkan masih ada Stinger. RRQ dari sana Skylar. Dia ingin mendapatkan satu turret lagi. Tapi tampaknya dari sana Max-nya masih mengincar. Where's the ultimate? Terbakar execute dari sana Max. Dan langsung dilangkap begitu saja Uranusnya. Hilang sudah. Flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti yang membakar langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar dan berhasil mendapatkan poin tersebut. Injektor dilempar Unstoppable Force dan kombonya masuk. Cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finn-nya. 0-5 kematian dan 3 assist dari seorang Pakuito. Tas dilakukan dari seorang Dream. Bigetron Stinger yang sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Dream untuk Bigetron Alpha. Ya, ini dia saatnya. Bigger Troopers, RRQ Kingdom langsung ramai lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk semua player dan Lord akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Kita akan melihat di sini Lord-nya. Apakah lebih besar untuk Bigetron Alpha atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5.000-an tadi ya untuk gold advantage ya dari Lord-nya Profesor KB. Ya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. Anarchy Hoshi hanya mendapatkan satu turret saja dari game yang kedua kali ini. Dari segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menunjukkan satu item. Oke, udah ada satu lagi tadi Dekor dan berhasil untuk mendapatkan tapi Alfreven maju lagi ke bagian depan masih lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. There's no Skylar dan bahkan Digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawet ya. Dreamsnya lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana, digagalkan dengan sana. Bahkan Saiko yang meninggal karena depan dan kombonya masuk dan akan strike dari seorang Prasia di sana. Tapi lihat Finn-nya masih lembek banget dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan. Walai, wow, kayaknya berada di tempat di barisan paling depan loh. Ini berani banget positioningnya. Sementara Arsevan ini dia sedikit lagi SP yang tersisa masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan satu wave minion. satu ini bertahan sudah diamankan di arah top lane ya, di arah bawahnya hanya sekarang dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat. Nya yang santuy banget di arah depan dikenai stun, ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Eudoranya, combo di sana dan langsung hilang. Matt tidak menyangka Eudora si nona cantik mungil di sana memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapol listrik ya. Tapi Dreams ada di bagian tengah, dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung ke naik arah Dreamsnya. Feather Ice Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya, udah kayak gini sih tim fight-nya mau nggak mau mereka harus mengincar karena Psycho. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigetron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho.
Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini udah lumayan ya untuk item fullnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parsi udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimiliki ya Profesor KB. Ya, ditambah dengan kita tahu sendiri Yudoranya yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk, Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 poin. Lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk fight, dan bahkan dari RRQ nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya karena mereka sudah kehilangan satu turret di arah atasnya, sudah lebih besar juga minion untuk leader alpha di arah top lane-nya. Iya, lihat aja. Sementara Skylar hanya nge-distract aja ke arah main, dan sementara Psycho bersama dengan perluputan dia juga bisa memberikan sebuah perlawanan tim. Tapi di bagian tengah kita lihat ada sedikit lagi yang masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya waktu itunya akan semakin tebal lagi. Jadi bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Idora si Nona cantik memang menggoda, pengen ditubruk langsung tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana udah kayak power bank kali ya? Kan listrik semua badannya Pak. Power bank. Berkata di bagian datang di sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata, masih ditahan, masih sama sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi, ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya Pak. Wah sini lo, maju. Iya bener, pegang atas bawah kan. Iya, lu aja sini, oh kagak. Sini lo maju, oh kagak. Gitu, berani manggil doang Pak. Manggil doang, war kagak. Iya Pak, Manggil doang, war kagak. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning, sudah benar-benar enhance dan bahkan dari seorang Brand yang kali ini membuka, coba untuk menarik. Wow, ada Max juga sudah mulai dibayang-bayang ya, ada Mountain Joker. Maxnya sekarat banget ya, digeprak sama Bapak Lord, kendaraannya udah benar-benar satu bar. Dari sini sudah mulai mengawasi, ada Max di sana dan bahkan di knockout strike siapa yang akan diincar. Lord ya, satu bar lagi dan knockout strike-nya bagus banget, dan bisa di dari Bayali Alpha, dia berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia berhasil serang Matt-nya. Dreams sama Fortino dan cantik Psycho juga harus hilang. Triple kill dari seorang cowoknya. Skylar sekarat, Matt yang ada flicker, dan bahkan dari Gausi walaupun mereka mendapatkan Lord yang terhormat, tapi mereka harus kehilangan 3 playernya. R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh cowoknya, dan langsung mendapatkan inhibitor dari arah bottom lane. Wah, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang beratnya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakinya Hylos atau siapanya Hylos ini gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Bigetron Alpha. Berikan nafas tambahan, berikan lagi kesempatan untuk RRQ Hoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Peter Alpha yang harus menahan dulu, manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceland, dan dia langsung fokus untuk retribution. Walaupun itu Meta udah benar-benar dia fokus banget, dia udah sadar bakal ada Yushin dan langsung ditendang Yushin, tapi tidak berhasil untuk retribution. Dan bahkan ini fight sudah dilakukan dan bakal langsung mendapatkan saja R7 dia mendapatkan 2 orang. Look for triple kill, teriakan dari Anarkiosi terdengar di atas panggung, dan bahkan kita Dreams sekarang ada Matt juga mencoba mengejar lagi Dreams yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan langsung kehilangan 4, tersisa 1 lagi, tersisa jauh. Matt-nya yang kehilangan the twin. Where's the twin? Di mana kembaranku? Dan langsung di wipe out Arar Yoshi. Oh my god, mereka hanya butuh 1 minion saja, dan bahkan di sini langsung di end. Arar Yoshi, apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion, hanya ada 1 gerobak dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. Arar Yoshi, can you do it? Can you end the yes? Can you win this game? Dan yes, 2-0 untuk Arar Yoshi. 2-0 tanpa balas. RRQ membuktikan kekalahan mereka kemarin dibalaskan di hari ini, dan Bigetron Alpha again and again belum bisa memberikan sweet revenge-nya. Best 5, seperti yang sudah aku bilang, ini dia line up RRQ Hoshi yang sepertinya harus mereka temukan. Dan setelah menemukan seperti ini, apa yang harus mereka lakukan? Konsisten, Pak. Udah, itu doang. Bener-bener persis deja vu seperti season yang ke-6. Minggu yang pertama fall off,
minggu kedua ada power spike baru dari Skylar ternyata untuk regenerasi yang sekarang menjadi gold laner